Ya, wawancara. Ini kayak tahun lalu deh. Tahun 2000 berapa ya? Pernah juga, Bang. 2023. Ada yang cewek tuh. Kalaras. Laras kali ya? Oh iya kayaknya. Enggak, kurus. Palen apa? Kurus kecil. Palen ya. Yang kedua dulu. Yang ketua, Oh iya, Kak Valen berarti. Palen. Dari LPM nih. LPM. LPM Progress Unindra. Udah Bang, ready Bang. Udah kali ID ready kan saya tanya. Gue jadi flashback dah. Gue pernah jadi surveyor juga soalnya di Cyrus Network. Pengen nanya gitu ya. Oke, Bang. Dan gue bilang ibu dah. Lama nih ibu aja. Ya udahlah. Kan dapat duit. Jadi gue gas. Apa nih, Arika? Ini Bang, pertama tuh kayak gimana nih Bang alur pelaksanaan dari Abdimas sejak awal perencanaan sampai selesai. Alur. Iya, Alur persiapan ya. Pertama pastinya kalau yang ngikutin Batarus tuh rapat kerja dulu, ya kan? Rapat kerja, diskusi soal Abdimas, yang dimana awalnya gagasan itu jadi rapat kerja BEM tuh sebelum ke Mukergap itu ya apa namanya kayak sebulan, terus bangunnya lebih banyak ke pendidikan, kayak bikin galeri sejarah dan lain-lain. Tapi setelah di Mukergap akhirnya disahkan, ya kan, dapat dana dari kampus itu di Mukergap 10 juta. Akhirnya pas di Mukergap hadir tuh rapat pertama gitu dari divisi Sosma sampai divisi Sosma kita rapat, kita tentuin lagi akhirnya ada penurunan gagasan. Ya oke, jangan cuma ngajarnya dikurangin aja jadi 3 aspek, lalu jadi pembangunan gitu, jadi ada 2 tuh. Tapi satu sisi waktu itu mikir juga kalau di awal-awal tuh ada ini juga, ada kegiatan kecil sebelum si Abdimas ini, yaitu Road to School. Road to School itu awalnya juga langsung emang sebelum raker atau di raker BEMU langsung diayoin gitu, jangan sampai enggak sebelum ke Abdimas, biar ada acara kecil dulu biar kegiatan besarnya baru jalan. Nah, jalannya itu si Road to School tuh di bulan Januari akhir sampai Februari awal. Setelah Road to School awalnya di Januari kita bentuk juga volunteer kan, karena dari Ormawa nggak ada yang mau ngikut. Ada sih tapi kayak yang ngirim delegasi tapi nggak jelas lah gitu ya, kayak orangnya juga nggak follow up. Terus yang kedua di chat juga kagak coba respon, sama minim yang berpartisipasi tuh katanya kemarin SPPS, tapi pas dicek sama sekretaris nggak ada yang ngirim delegasi gitu, kayak gitu. Sampai akhirnya karena dirasa nggak ada Ormawa yang mau ngikut, alternatif pakai volunteer kan, setelah open volunteer kan gak enak tuh kalau open volunteer tuh cuma dia diikut sertakan kayak buat desain dan lain-lain. Makanya volunteer itu diadain kelas belajar, website buat anak-anak informatika, tapi itu berbayar 10.000 per kelas, yaitu sama orang-orang yang kompeten. Kalau misalkan ada bukan misalkan sih, ada juga pembelajaran kelas kayak kelas diskusi ekologi, kalau gitu memang gratis kan, karena kita juga kolaborasi dari awal sama Walhi buat segmentasi ekologinya, biar nanti pemahaman ekologi bisa didapetin sama mahasiswa gitu, kayak gitu di bulan Januari. Sampai akhirnya jalan. Awalnya tuh ada 75 volunteer yang udah mau masuk grup resmi, yang udah lolos wawancara lah. Sebenarnya wawancaranya juga simpel sih, lu mau loyal apa enggak gitu aja kan. Kalau di di esensi gue buka wawancara itu kan. Nah sampai akhirnya karena mungkin emang ketemu lagi sama masalah yang utama, yaitu kuliah kuliah para mahasiswa kan, jadi banyak orang yang ngundurin diri. Sampai akhirnya dari 75 tuh ke 45 anggota. Nah itu 45 anggota itu udah ada di sini gitu sebelum Abdimas berjalan. Nah, sampai akhirnya di tanggal terakhir tuh Road to School tuh tanggal 4 atau tanggal 5 Februari gitu kelar, ya kan. Kita dapat 3 sekolah yaitu ada Bakti Jakarta, yang kedua ada Adi Luhur, yang satu lagi ada Hayu Mulyo, itu SMK kan, kayak ngajar gitulah. Nah setelah itu baru kita fokus ke Abdimas dari bulan Februari tengah kita survei tempat, ada beberapa referensi, satu Kala Panunggal di Cikidang, satu lagi di sini karena kesini tempat kegiatan Abdimas kemarin. Jadi mikirnya karena daripada kita ke Cikidang desa baru lagi,
dengan yang udah ada dulu kita tamatin gitu sampai akhirnya balik lagi ke sini. Nah di akhirnya baru udah bikin konsep matang, ngomong ngapain sih. Di sini ternyata ada 3, ada bakti sosial, ada edukasi sama pembangunan. Nah edukasi itu ngajarin tentang literasi hijau, tentang ekologi juga pada akhirnya, sama apa sih namanya, AI. Jadi bukan AI, bukan ke anak SMP tapi ya ke warga-warga. Ntar gue pengen sedikit seminar masalah chat GPT yang paling minimal gitu, ke masyarakat kayak gitu kalau untuk bidang edukasi. Kalau untuk bidang pembangunan gue bangun ini sih masih terrealisasikan tuh panas surya PJU gitu, jadi tempat-tempat yang emang gelap-gelap spotnya itu dipasangin PJU yang ukurannya lumayan lah buat jalanan gitu, ada kali 100 watt mah. Nah, sama penghasil listrik tenaga surya, iya pakai panas surya. Nah panas surya itu dipakai buat ngecas semua warga-warga yang di atas yang belum kena listrik. Berarti yang buat panel surya tuh cuma buat daerah atas aja. Iya yang nggak ada listrik. Sama akhirnya ada lagi bakti sosial tuh kayak kita sehari-hari nih, kayak misalkan Rupiah Challenge, terus no gadget day, jadi masyarakat jadi mahasiswa suruh ke masyarakat bakti bantuin apa namanya nyangkul gitu ada mau panen gitu. Jadi bakti sosial lewatin dari aktivitas sehari-hari. Jadi hari-hari kita ada balik lagi ke alam, terus apa namanya gadget day, terus 1 hari dengan menulis gitu deh. Nah, akhirnya jalan nih kegiatan Abdi Mas tuh di tanggal 25 kemarin Jumat. Akhirnya sekarang dan 2 hari kemarin pun teman-teman mutusin buat nambah lagi sampai Sabtu gitu. Akhirnya selesainya sih ada perubahan tanggal dari 25 sampai 15 Mei. Nah, ternyata diperpanjang sampai 17 Mei. Gitu. Sampai sini kayak gitu sih kalau untuk prosesnya, alurnya. Terus selanjutnya berarti tujuan utama dari program Abdi Mas tahun ini itu apa bang? Apa kalau tercapai? Temanya tuh tau gak? Apa tuh bang? Temanya nggak tau ya? Temanya tuh Cipta Pemuda Peduli Nyalakan Jiwa Mengabdi. Jadi yang paling diintikin tuh sebenarnya bukan masyarakat umumnya gitu, masyarakat hanya sebagai pembantu buat si mahasiswa ini punya rasa peduli. Nah sampai akhirnya itu yang jadi esensi utama. Tetap kita bantu masyarakat karena tahun lalu udah fokusnya ke masyarakat. Ternyata ada PR di tahun lalu karena berhubung gue juga jadi ketuplak tahun lalu. Ada PR di tahun lalu, orang-orang pada datang sini nggak pada komitmen lah, bisa dibilang kayak yang tanggung jawab padahal orang mawa gitu. Sampai akhirnya malah justru yang stay komitmen itu volunteer dari mahasiswa umum, makanya itu jadi PR. Coba bikin temanya di Abdi Mas ini buat objeknya sih mahasiswanya gitu, ke pemuda gitu. Kita pantik ternyata nggak keluar juga kan jiwa-jiwa pengen inisiatif gitu. Itu untuk ormawa tuh, sampai akhirnya coba lo pakai volunteer lagi karena emang jadi alternatif yang benar-benar gitu. Ternyata benar teman-teman yang non ormawa justru malah loyal gitu, dan juga dia lebih proper sih buat dijadikan organisator gitu. Kalau yang tadi lo bilang tuh apalagi ya, gue lupa lagi. Berarti kalau di sini nih kebanyakan malah dari volunteer. Volunteer ya. Volunteer berarti. Full volunteer, nggak ada ormawa. Ada ormawa futsal. Tapi yang satu keluar si Tias namanya. Tapi ada satu lagi yang ikut. Jadi ormawa itu ikut cuma ada skema sama futsal. Tapi justru gue jadi volunteer bang sini bang. Tapi ya udahlah, karena lo delegasi kan. Atau kan delegasi cuma sampai bisa sampai cuma di Ratu School doang gitu. Tapi dia malah menyambut panjang. Berapa sih bang total awal sampai akhirnya Apaan? volunteernya? Awalnya 75 sampai sekarang 45. 45 anggota yang ada di grup ya. Terus sebenarnya masih ada beberapa sih yang gak aktif. Berarti masih pada suka bolak-balik tuh ke sini. Suka bolak-balik, malam juga ada nih malam. Rame tuh. Kan bisa UTS ya. Terus saya udah rame bebas sini tuh. Berarti penutupan rame ya, volunteer pada. Iya, penutupan tuh targetnya gue bisa nih bikin listrik dari panas surya. Akhirnya malam-malam di sono ntar air tancap. Tapi panel surya tuh udah dicoba buat dibangun. Udah.
di progres dah. Gimana sih Bang? Di atas? Enggak tuh mana surat di pojok. Kita taruh di atas. Lagi ya bang. Mm-mm. Kalau ini dong bang, mau pengen tahu nih pembagian tugas. Bagian tugas. Maksudnya tuh inian ya, apa namanya kepanitiaannya, job desk apa aja. Ada struktur divisinya atau Oh gimana? ada, struktur divisi itu ada. Jadi yang pertama itu kan gue ketua pelaksana. Sekretarisnya itu ada Jara, bendaharadaannya, terus pembangunan itu ada Satria sama Dava. Terus edukasi itu ada Aldo kan Aldo kepala acara kan. Edukasi itu ada. Kalau di panitia nggak ada kalau edukasi. Itu di volunteer semua itu. Nah sisanya di volunteer dah, kayak edukasi, terus dokumentasi, begitu sih. Ya paling gitu doang dah. Strukturnya karena lebih banyak tuh ke volunteer emang. Tapi nyoba buat ngebantu apa pemasukan mereka nggak sih Bang, kayak hasil tanamnya kayak coba dijual keluar atau Itu objek yang emang dijadikan harapan dari sini juga. Tapi nggak yang habis ini langsung gue jualin gitu. Kan kita kan udah ngeliat dulu nih hasil panen itu kayak gimana. Proper nggak buat dijual ke pasar langsung gitu. Kalau misalkan ke pasar apa namanya, pasar biasa lah, cuma lu kayak pasar RT RW gitu, kan jadi orang pasti ngecek juga nih apa nih kualitasnya gitu. Nah kalau misalkan ke mau orang tua secara langsung atau ke perorangan itu udah dijalanin lewat dari orang tua yang datang sini, kita infoin di atas ada ini sih murah. Nah kira pada kampus pada ngeliat, akhirnya jadi experience mereka sendiri beli sembari nyabut secara langsung gitu. Itu sih yang baru diupayakan gitu. Padahal kan ada, kita kan mau bikin website ya. Website itu buat ngebantu desa sini tuh buat bikin inian apa sih nama kayak digital, pasar digital gitu. Biar nanti dari skala desa tuh ada website yang proper buat penjualan, buat media informasi, sama buat hal-hal lainnya lah. Kayak misalkan ada program apa kayak gitu. Tapi yang paling keren, yang paling menurut gue yang paling diutama itu masa penjualannya. Jadi ntar di website itu kayak countdown gitu, kayak hitung mundur. Kayak misalkan ada gambar-gambar tomat, cabai gitu. Ntar di samping itu ada countdown hitung mundur. Ntar tersedia berapa. Jadi ntar di pre-order, lo pesan dulu, ntar muncul ke sistem dari websitenya. Ntar dilihat nih pre-order nih, misalkan di sini kapasitas di berapa. Kan dibagi tiga ntar nih. Ada yang buat tengkulak, ada yang buat mandiri, buat memakai mandiri masyarakat, sama ada yang mungkin dijual-jual ke gua ini kayak gini gitu. Nah kira itu dilihat dulu ke stoknya barangnya berapa ready-nya. Ntar di posting lah di website tersebut. Jadi ntar kalau misalnya udah ready tinggal pesan, ntar ikutin dengan berapa kapasitas yang ada. Ya, misalkan nih 1 kuintal ya kan berarti ada 1 kuintal tuh. Jadi maksimal yang beli 1 kuintal, mau satu orang beli sama 1 kuintal juga nggak apa-apa dengan harga sekian kayak gitu. berarti orang-orang situ masih pada jual-jual kayak tengkulak-tengkulak. Tengkolak iya. Nggak mungkin nggak ada tengkolak, mah di Jakarta ada banyak tengkolak. Iya sih. Ada ini enggak pikiran buat ngantisipasi tengkulak itu pas Abdina? Ada. Tapi Apa jadi proker sekarang apa baru masih direncanain? kalau itu masih sebatas masih butuh ini ya apa namanya observasi data, observasi pengetahuan kita ya. Tapi itu direalisasikan setelah dari sini, setelah dari kegiatan ini, karena kan didiskusikan, udah enak kan, udah kebentuk juga kelompok tani. Itu proses-proses yang kita pengen lakuin. Berarti itu bakal dilakuin ya? Bakal tapi Ngilangin outputnya bukan ngilangin tengkulak, nggak bakal bisa tengkulak, nggak bakal bisa hilang. Iya sih. Kenapa nggak bakal bisa hilang menurut gua? Karena faktor lingkungan juga. Nah kebetulan di sini lingkungannya nggak mungkin lah kalau nggak ada tengkulak ntar matiin aja. Tapi yang harus kita antisipasi adalah tengkulak lokal ke tengkulak kota. Kan itu kan bisa dibilang harganya dilihat dari situ, harga turunnya gitu. Nah gimana caranya biar dari tengkulak kota langsung ke tengkulak lokal langsung ke kota, atau melewati tengkulak lewat media online gitu. Jadi gitu yang pengen diedukasiin, bukan menghilangkan secara total gitu.
Ya pengennya sih pengen petani mandiri, siapa sih yang nggak pengen. Tapi untuk di sini belum ada kelihatan gambaran ini bisa loh gitu. Tapi kalau untuk pasar digital itu masih banyak kemungkinan gitu. Selagi hasil panennya juga proper, minim residu pestisida kimia gitu-gitu, size, kebersihan gitu sih. Ini Bang, gara-gara ngomongin tengkulak tadi, ada titipan dari Kanasya. Pertanyaan. Hasil Iya, dia nitip kayak gini ke Bang. Dia penasaran sama kayak tengkulak itu, bisa jabarin nggak gimana prosesnya, kenapa bisa ada inisiasi gitu, fungsinya apa, terus kayak penerangan jalan dan lain-lain, manfaatnya dan cara programnya gimana? Kan tuh sangat berdampak ke masyarakat tuh Bang. Nah, boleh jelasin nggak Program-program ke ini yang soal tengkulak tadi. Ya paling itu sih tadi yang gua jelasin juga. Kalau ke tengkulak tuh kita bukan nggak mau ya, nggak realistis lah kalau kita ngilangin gitu. Ya makanya kita mengajak untuk berkolaborasi. Gimana caranya biar si petani sama tengkulak itu udah gini tengkulak lokal ya, bukan tengkulak kota gitu. Nah kalau udah tengkulak lokal kan udah enak ya, bisa dibilang. Jadi ada backupan gitu, entah itu si petani yang backup tengkulak dan tengkulak yang backup petani gitu kan. Itu kan malah lumayan tuh. Kalau udah 3 kan bakal susah nih, pasti ada aja nih kalau udah 3 nih, kalau udah 3 step gitu. Pasti ada top, middle, bottom nih, yang paling top paling si kota kan. Nah gimana caranya biar si dua kelompok manusia ini biar bisa langsung connect ke kota gitu sih, yang emang secara skemanya ya. Karena menurut gue yang emang itu paling diupayakan sih, itu sih yang paling make sense untuk saat ini gitu. Kedistrak sama ini Bang, Iya. apa Kapdimasnya kan sudah berjalan selama 2 minggu berarti ya Bang? Iya 2 minggu. Nah, kira-kira setelah program gini itu evaluasi gini Bang? Selesai kegiatan atau gimana? Evaluasi tuh ada setiap malam ya. Jadi ntar di kegiatan tuh udah nggak ada evaluasi lagi, tapi lebih ke apa ini harus kita bangun setelahnya gitu. Kalau ngomong evaluasi tuh setiap malam tuh ada briefing boleh evaluasi buat kayak misalkan kotor nih, langsung di tempat gitu. Jadi biar ntar di setelah kegiatan nggak ada katanya itu numpuk gitu nggak. Itu kan cara-cara lama ya. Jadi kita fokus dulu kegiatan, nggak usah evaluasi. Padahal kan evaluasi kan justru bisa jadi speaking ya, kayak gitu sih. Ya, sekarang masuk ke dana Bang. Dana iya. Kemarin kan Bang Kali itu juga sebutin dana, cuma katanya yang lebih tahu ketuplaknya, katanya gitu Bang. Nah boleh jelasin nggak sih Bang gimana transferasi dananya? Jadi awalnya itu dana itu kan 10 juta dari Bongkar Gap. Nah setelahnya ada kegiatan yang namanya Road to School. Road to School ada skema masuk untuk kolaborasi. Akhirnya skema naruh panitia dan juga naruh duit IM-nya ke Hapimas. Itu awal, itu ada 11 juta. Sampai akhirnya kegiatan itu jalan. Barulah setelah kegiatan Road to School jalan, itu kita open donasi itu dapat di 7.628.000 terakhir. Nah itu emang pure buat pembangunan aja kalau yang donasi. Tapi kalau yang 11 juta itu buat di sini sama kemarin kegiatan Abdimas, kayak makan, kayak apa peralatan dan lain-lain. Ya lu tau lah sendiri apanya. Kayak gitu sih. Kalau dapat dari mana sih dana? Dari situ semua. Sama jualan sama jualan gitu, open PO dimsum gitu, sama iya open PO makanan, open PO banyak sih, open PO ada open PO apa kemarin ya. Tapi yang bikin merchandise yang mana bikin keburu desainernya nggak jelas. Oh sponsor itu ada Bang? Nggak ada. Sempat ditawarin, sempat submit tapi jualan susu. Mager gua. Wah ini kenapa nggak dapet Pak? Nggak nyari apa memang sengaja atau emang nggak dapet udah ngaji? Belum, iya udah ngaji tapi belum ada kabar sih. Pengen dah, tapi ya udah. Ngumpulin portofolio aja dulu gitu. Terus kemarin juga aku sempat nanyain ke Bang Kalki peran dia di Abdimas ini, dan dia bilang
dia hanya mengawasi aja. Nah itu boleh jelasin nggak bang dari ketupat sendiri itu gimana untuk pengawasannya dari Jadi kan ketua? sebenarnya kalau dari ketua organisasi kan kayak ketua lu ya atau ketua jadi Ormawa kan dia hanya jadi PJO ya, penanggung jawab operasional kan. Yang bisa dilihat ya dia memfasilitasi lah. Tapi ada esensi lain karena emang BEMU itu kan saling memastikan, saling mengkoordinasikan kita. Dia juga ngasih saran gitu-gitu. Jadi kayak SC gitu, Bah. SC gitu kan. Jadi arahin gimana pendapat tuh gini kayak gitu sih untuk di awal gitu. Sampai akhirnya anak-anak sosmed nih, yaudah nih mau lu apa pesan lu gitu. Udah dikasih tau pesan. Akhirnya gue kombinasiin sama konsep yang gue buat dan akhirnya udah berarti udah deal di awal berarti udah lanjut ke depan anak gitu. Dealnya itu maksudnya adalah yaudah dari gue saran seperti ini aja, selagi emang selaras silakan jalan gitu, gue tinggal bantu apa yang lu susah gitu, kayak gitu peran Abdul. Itu selama ini nggak ada miskomunikasi ya? Kak? Nggak ada sih, alhamdulillah belum ada sih, udah itu belum ada deh. Pasti pula masalah pick up dapet kayak gitu. Masalah administrasi mah aman sih. Nah selama di Abdul sini ada kendala nggak bang? Ya banget kendala kendaraan, Kendala ini ya. kendala persiapan teman-teman, kendala apa lagi ya, kendala ya? Ya kendala sih pasti soal implementasi interaksi sosial. Ya mungkin teman-teman yang baru sini masih agak ngejejak pelan-pelan lah, ngobrol petani juga masih ini. Tapi kalau udah ngelihat dalamnya mah enak semua gitu sih paling kendalanya. Tapi udah lumayan proper sih, ketemu warga udah bisa udah negor gitu, ada tamu, ada orang tua, ada inisiatif. Sebelumnya kan enggak tuh. Ini kalau orang tua tuh maksudnya Orang tua volunteer mampir gitu sengaja. hampir iya 4 mobil 3 mobil ya. Lihat anaknya. Yoi. Nggak ada inian sih KKN di sini. Iya ya. Iya seru tau. Coba ke itu dulu kopi Iya apa? di motor. Iya. Oke. Berarti bang ini rumah warga ya? Enggak di rumah Pak Haji. Oh rumah Pak Haji. Kita enggak nyewa anjir ini mah, cuma bayar listrik, bayar kebersihan kayak gitu doang. Jalan-jalan. Kagak bayar yang 10 juta, 4 juta, 2 juta, 3 juta, bayar banget ya. Dia emang support untuk mahasiswa yang KKN kayak gitu-gitu. Tahun lalu. Buat perizinan, buat nginep, buat membantu masyarakat itu di sini tuh mudah ya. Mudah itu mah. Aman banget sih. Yang penting tujuannya jelas. Ya. Kalau tujuannya buat have fun agak ditanyain. Kayak misalkan nih mau ada makrab nih Pak, ya pasti ditanyain lah fungsinya mau apa. Ya itu kena cas karena komersial gitu, karena ini pengabdian masyarakat, jadi keluarga warga di sini ya udah deh kayak gitu. Jarang sih ada yang masyarakat kayak gitu juga gitu yang kayak ya udah nih pakai nih. Ya biasa-biasa ya taruhin harga, tapi ini enggak sih. Tahun lalu di sini juga bang. Lalu di sini juga Rumah. Jadi mereka udah tahu ya bang. apa nih? Kayak udah tahu lah nih abdi Iya. dari BEM ini. Udah ngerti, udah kenal gitu. Berarti emang sengaja ya ngambil tahun ini lagi biar yang tadi kayak lu bilang tuntasin dulu untuk ke tempat lain. Iya. Kan ada observasi dulu gitu ke beberapa tempat tapi enggak cuma langsung tujuannya ke sini. Kan sebelumnya ada di Kalapanunggal. Nah makanya dijadiin opsi lagi kan. Yang tadi bilang di awal. Kayak ini kalau misalkan di Kalapanunggal baru lagi desanya ntar dari awal lagi. Kenapa nggak coba definisin dulu jadi satu produk atau jadi pilot project gitu? Kalau udah jadi pilot project udah jadi referensi utama nih. Oh kemarin nih bisa nih di sampai segini nih kapasitas kita gitu. Jadi ntar ada input, output sama goalsnya jelas gitu. Kalau misalkan gonta-ganti mulu, ini juga dah kadang-kadang tuh Mulai dari awal terus nggak beda sih. nggak ada esensi abdi masnya. Abdi mah kan abdian pengabdian masyarakat ya. Kalau menurut gue tuh luas terus juga kompleks. Tapi kalau bakti sosial baru tuh ya tinggal bakti bantuin ngasih sembako gitu. Kalau abdi mas kompleks, makanya ya kayak gini. Jadi buat yang kayak gini kayak ngundang